Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, kita baca, kita ulang sedikit dari halaman 38. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun fi ghazawatihi wa bu'uthihi wa sarayahu sallallahu alaihi wasallam. Pasal ini menjelaskan tentang jumlah peperangan yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perang besar maupun perang dengan skala lebih kecil yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun yang tidak, yang terjadi di kota Madinah maupun di tempat yang jauh dari kota Madinah. Qala rahimahullah, ghazawatuhu kulluha wa bu'uthuhu wa sarayahu, peperangan secara keseluruhan, demikian juga pasukan yang beliau kirim serta misi-misi kecil, kanat ba'dal hijrati, yang terjadi setelah hijrah, fi muddati 10 sinin, kurang lebih selama 10 tahun. Fal ghazawatu 27. Ghazwah, perang besar itu kurang lebih 27 kali. Wa qila 29, ada juga mengatakan 29 kali. Wa qila ghaira dzalika, ada juga yang berpendapat selain itu. Qatala minha fi 9. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin dan ikut serta pada 9 kali peperangan. Pertama Badar, kedua perang Uhud, ketiga perang Khandaq, keempat perang Bani Quraidah. Bani Quraidah, orang-orang Yahudi, perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Wal Mustalik, perang Bani Mustalik, perang Yahudi juga. Wa Khaybar, juga perang Khaybar, perkampungan Yahudi. Wal Fathi, Fathu Makkah. Wa Hunain, perang Hunain. Wa Taif, terakhir perang Taif. Ini ada 9 peperangan yang diikuti langsung dan dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Quraidah, perang Bani Mustalik, perang Khaybar, Fathu Makkah, perang Hunain, dan perang Taif. Qala wa amma sarayahu wa bu'uthuhu, sementara pasukan yang beliau kirim, faqaribun min 60, hampir 60 kali. Wal ghazawatul kibarul ummahatu 7, perang besar jumlahnya ada 7. Badrun wa Uhudun wal Khandaqu wa Khaybaru wal Fathu wa Hunainun wa Tabuk. Pertama adalah perang Badar, kedua perang Uhud, ketiga perang Khandaq, keempat perang Khaybar, kelima Fathu Makkah, keenam perang Hunain, ketujuh adalah Tabuk. Ya. Tetapi dalam perang Tabuk itu tidak terjadi kontak pasukan. Qala wa fi sya'ni hadhil ghazawati nazala al-Qur'anu, untuk semua peperangan-peperangan tadi, yaitu 7 perang inti, Al-Quran diturunkan. Fasuratul Anfali suratu Badrin, surat Al-Anfal itu adalah surat yang menerangkan tentang perang Badar, maka dinamakan juga surat Badar. Wa fi Uhudin akhiru Ali Imran, terkait perang Uhud Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran di bagian akhir surat Ali Imran, yaitu dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital, itu ayat 121 sampai ayat yang paling terakhir, ya, sampai ayat yang paling terakhir. Sementara sebelum terakhir, ayat-ayat terakhir itu sebagai pelengkapnya. Ila kubaili akhiriha biyasirin, sampai beberapa ayat sebelum terakhir. Qala wa fi qissatil Khandaqi wa Quraidah sadru suratil Ahzabi,
terkait perang Khandaq, perang Bani Quraidah, itu awal surat Al-Ahzab. Wa suratul Hasyri fi Bani Nadhir. Surat Al-Hasyr itu Allah turunkan terkait tentang perang Bani Nadhir. Wa fi qissatil Hudaybiyah wa Khaybar suratul Fathi. Wa usyira fiha ila al-Fathi. Tentang perjanjian Hudaybiyah dan perang Khaybar, Allah turunkan surat Al-Fath. Surat yang di dalamnya ada isyarat bahwa kemenangan itu akan diraih oleh kaum muslimin. Wa dzikrul fathu fi suratin Nasri sarihan. Sementara di dalam surat An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, secara sarihan, terang dan jelas disebutkan tentang al-fathu, yaitu kemenangan Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Jadi intinya peperangan yang terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam itu sangat banyak, ya. Kalau misalkan kita bagi saja, ada selama 10 tahun itu kurang lebih ada 70 kali peperangan. Ada 70 kali peperangan. Berarti dalam 1 tahun berapa kali? 10 tahun ada 70 kali. Berarti 1 tahun rata-rata 7 kali. Antara yang besar dan yang kecil, antara yang diikuti Nabi alaihi salatu wasallam maupun yang tidak. Tapi luar biasanya jumlah orang yang meninggal dunia, baik dari kaum muslimin maupun dari musuh, itu tidak lebih dari 1000 orang. Tidak lebih dari 1000 orang. Itu sudah total itu. Tidak lebih dari 1000 orang. Artinya, ya, peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin dengan musuh-musuhnya itu bukan perang yang sifatnya pembantaian, bukan perang yang mengajarkan kemudian genosid, ya, penghilangan nyawa dalam jumlah besar-besaran. Maka kalau misalkan umat Islam itu dituduh sebagai umat yang mengajarkan kekerasan, ya tidak benar. Coba dibandingkan dengan peperangan-peperangan yang terjadi di antara orang-orang kafir atau pelakunya adalah orang-orang kafir. Ya, jumlah korbannya sangat banyak sekali. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu kan korbannya puluhan juta, ya kan? Perang dunia pertama puluhan juta, perang dunia kedua puluhan juta, ya kan? Kemudian sekarang perang Rusia Ukraina juga sama. Ya, perang Korea, semenanjung Korea juga banyak, ya kan? Kemudian perang yang dilancarkan dan dijalankan kaum penjajah di negeri kita Indonesia juga seperti itu. Korbannya jutaan, ya kan? Korbannya jutaan. Tapi itulah mereka yang senang memutarbalikkan fakta, sementara kitanya juga tinggal menerima dan menyerah begitu saja. Artinya tidak maksimal untuk menjelaskan bahwa tidak benar yang seperti itu. Baik, qala rahimahullah wa juriha minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin wahidatin wa hiya Uhudun. Dari 7 peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad terluka pada 1 pertempuran, yaitu perang Uhud. Beliau terluka di sana. Wa qatalat ma'ahul malaikatu minha fi Badrin wa Hunainin. Para malaikat ikut membantu, ikut berperang. Berdasarkan dalil itu pada 2 kali peperangan, yaitu perang Badar dan perang Hunain. Wa nazalatil malaikatu yaumal Khandaq. Pada perang Khandaq malaikat turun tetapi tidak ikut berperang. Fazalzalatil musyrikin wa hazamathum. Ya. Itu malaikat membuat goncang kaum musyrikin dan juga kemudian membuat mereka lari dan kalah. Ya, lari dan kalah karena mereka kan mengepung, ya. Perang Khandaq itu mereka mengepung kota Madinah dari 1 arah, maksudnya. Mengepung di sini bukan berarti dari semua arah, tapi dari 1 arah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin kencang sampai tenda-tenda mereka terlepas dari patoknya. Akhirnya mereka ribut sendiri, ya kan? Berselisih karena perang Ahzab itu, perang Khandaq itu perang koalisi atau perang gabungan, masing-masing punya kepentingan. Sudah akhirnya mereka sepakat pulang. Warama minha bil hasa
fi wujuhil musyrikin faharabu. Ya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam melemparkan kerikil-kerikil mengarah ke wajah kaum musyrikin sehingga membuat mereka lari. Wa kana al-fathu fi ghazwataini, kemudian terjadi kemenangan yaitu pada perang Badar dan dalam perang Hunain. Qala wa qatala bil manjaniq minha fi ghazwatin wahidatin wa hiya Taif. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berperang menggunakan manjanik. Ya, manjanik itu alat pelempar ya. Alat pelempar batu ya maupun api, itu sudah dikenal sejak zaman dahulu, manjanik. Ya. Itu dilakukan pada satu peperangan yaitu Taif. Taif itu benteng yang sangat tinggi sekali. Ya, dikepung, misalkan ini benteng ya, tinggi sekali. Nabi Muhammad menyerangnya menggunakan teknik manjanik. Ya kan? Manjanik itu dengan sistem pegas kuno, ya, pemberat ya, menggunakan pemberat terus dilemparkan begitu, pakai batu-batu besar. Tapi akhirnya Taif bisa ditaklukkan enggak? Enggak, gagal. Perang Taif itu termasuk perang yang kaum muslimin akhirnya memilih untuk mundur, nggak bisa dikalahkan. Iya. Taif itu tidak bisa dikuasai. Sudah, akhirnya kaum muslimin banyak yang rugi. Tiap kali itu kan tinggi, tempatnya tinggi. Ya kan? Kemarin yang ikut ke Taif siapa? Siapa yang ikut Taif? Pak Mujadi. Pak Mujadi bisa bayangkan ya kan Taif itu seperti apa ya kan? Apalagi kalau bayangkannya pas kita pulang dari Taif, Pak Mujadi. Pulang dari Taif kan jalannya turun ya. Itu tinggi sekali, sudah pegunungan tinggi, batu dikasih benteng lagi. Jadi nggak bisa menyerang naik ke atas itu. Kaum muslimin sudah berusaha untuk menyerang, tapi ya jadi sasaran empuk dari atas. Perang Taif itu kan terjadi beberapa saat setelah perang Hunain. Dalam perang Hunain orang musyrik kalah, mereka ini yang masih selamat larinya ke Taif. Ya, larinya ke Taif, berbenteng di sana bersama dengan kabilah dari Thaqif. Nabi Muhammad kejar sampai ke sana. Ya kan? Serang gagal. Orang Islam banyak yang kena panah, banyak yang terluka. Besok nyerang lagi, begitu lagi, sampai kemudian Nabi Muhammad mengatakan, sudahlah kita pulang aja. Para sahabat sakit semuanya, masa kita belum dapat apa-apa kita pulang? Ya sudah, besok berangkat lagi. Ya besok nyerang lagi. Akhirnya juga banyak yang terluka. Nabi Muhammad bilang, sudah kita pulang aja. Akhirnya baru mereka sadar, sudahlah kita pulang aja. Sudah. Di sana kan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam minta pendapat dari para sahabat yang ahli strategi perang itu. Ini gimana, kita lanjutkan nggak pengepungan benteng Taif? Dikasih masukan, orang-orang Taif itu seperti serigala. Ya, gitu. Kalau kita serang, kita nggak dapat untung. Tapi kalau kita tinggalkan, mereka nggak akan mengganggu kita. Ya, sampai kemudian ini kan orang-orang Taif yang kemudian masuk Islam belakangan. Ya, kan? Karena waktu itu ada orang Taif, pemimpinnya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi yang masuk Islam. Nah, masuk Islam, menemui Nabi alaihi salatu wasallam di kota Madinah. Kemudian beliau minta izin pulang, saya ingin mengajak kaumku masuk Islam. Tapi akhirnya kan dibunuh itu, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dibunuh. Ya, yang bunuh siapa ya? Masyarakatnya sendiri. Setelah dibunuh, baru mereka ketakutan. Waduh, ini kalau ada apa-apa gimana ini? Akhirnya mereka mengirim beberapa orang untuk menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Itu pun yang dikirim pertamanya nggak mau, nanti jangan-jangan saya dibunuh juga seperti Urwah. Ya kan? Dia mau dikirim asalkan ada perwakilan dari keluarga-keluarga besar yang di Taif itu. Akhirnya berangkatlah rombongan Taif menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi ajarkan Islam buat mereka. Akhirnya mereka masuk Islam, dan setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia, orang-orang Taif itu menjadi tulang punggung pasukan Islam. Tulang punggungnya. Karena memang mereka dikenal sebagai ahli perang. Hebat-hebat orang-orang gunung kan. Terutama ketika memerangi orang-orang murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan orang-orang Taif ini sampai akhirnya ke Andalusia, ke Afrika, itu menjadi tulang punggungnya. Taib radhiyallahu anhum ajmain. Nah, ketika menyerang benteng Taif itulah teknik manjanik digunakan. Qala wa tahassana bil khandaqi fi wahidatin. Nabi alaihi salatu wasallam membuat benteng, artinya bertahan, itu satu kali dalam perang Khandaq. Wahiyal ahzabu,
yaitu perang Ahzab. Asyara alaihi bihi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sahabat Salman Al-Farisi yang mengusulkan agar membuat Khandaq. Sampai sekarang Khandaq itu masih ada, walaupun tinggal sedikit, tapi masih tersisa. Kurang lebih 5 km itu kan jaraknya. Dari satu titik, satu tepi ke tepi yang paling ujung, ini kurang lebih 5 km ini. 5 km itu jauh loh. Ya, 5 km itu jauh, sudah jauh, panjang, kemudian lebar beberapa meter, ya, 4-5 meter lebarnya, supaya tidak bisa digunakan kuda untuk meloncat. Kemudian dalam juga, sehingga orang kalau mau melewati atau melintasi Khandaq itu dia harus memanjat. Ya, kalau pendek kan bisa turun terus langsung loncat. Ini mau dibuat dalam supaya orang kalau turun mau nggak mau, kalau mau naik itu dia harus susah payah dulu. Ya, itu pun batu-batu, yang pernah berangkat umroh pasti tahulah dan bisa membayangkan batu-batu semua seperti itu digali oleh Rasulullah dan para sahabatnya 1000 orang lebih. Ya, itu hanya dalam waktu yang sangat singkat sekali. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu taala faslun fi dzikri silahihi wa athafihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal ini menjelaskan tentang alat-alat senjata dan perkakas rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu kana lahu tis'atu asyafin. Nabi Muhammad itu memiliki 9 bilah pedang. 9 bilah pedang. Pertama ma'thurun. Pedang pertama dikasih nama ma'thur. Ini pedang beneran ya. Pedang beneran dan dikasih nama beneran juga. Ma'thurun. Pedang pertama namanya ma'thur. Wa huwa awwalu sayfin malakah. Pedang pertama yang beliau miliki. Warithahu min abihi. Beliau warisi dari ayahnya. Karena zaman dulu yang namanya pedang itu ya menjadi sebuah kelengkapan seorang laki-laki yang sudah balik kan itu. Ya di mana-mana seperti itulah. Bukan cuma di bangsa Arab, orang Jawa juga sama. Zaman dulu kalau udah balik harus punya keris. Ya kan? Jadi nggak bisa kemudian dituduhkan itu orang Arab sukanya kekerasan karena mana-mana bawanya pedang. Ya sama, orang Jawa juga begitu. Orang Sunda mana-mana bawa kujang, orang Aceh mana-mana bawa rencong. Ya kan? Orang Bugis dan Makassar kemana-mana bawa badik kok. Orang Madura bawa celurit taruh di sini, ini mana-mana. Jadi jangan jangan memahaminya sepotong-sepotong lah, terus dibayangkan orang Arab itu orang yang suka kekerasan. Di dunia ini mana yang tidak berusaha untuk melindungi diri menggunakan senjata? Ya kan, semuanya sama. Cuman ini diarahkan tuh orang Arab tuh pedang terus. Ya sama. Orang Jawa sampai sekarang pun mana-mana bawa arit. Ya kan? Ayo Bali kemana-mana bawa arit, ya kan? Mbahmu, terus apa lagi lah kecil, apa bawa arit? Apa kemudian? Iya. Nabi Muhammad pedangnya ada berapa tuh? 7. Yang pertama ma'thur, yang kedua wal abu. Ya? Kok 7? 9 ya? Ada 9 kok 7. Ada 9 pedang. Pertama ma'thur. Itu warisan dari ayahnya. Ini termasuk barang warisan itu pedang. Kedua wal abu. Ketiga wadzul fiqar bi kasril fa'i wa fathiha. Wow, perang Zulfikar. Jadi nama apa namanya? Sekarang nama kelompok, ya kan? Nama apa namanya? Aliansi dan macam-macam itu. Zulfikar bi kasril fa' wa fathiha. Boleh Zulfikar, boleh Zulfaqar. Ya, mereka bilangnya seperti itu. Baik. Ada dua mata maksudnya kan. Wa kana la yakadu yufariquhu. Hampir-hampir beliau enggak pernah lepas dari pedang Zulfikar ini. Wa kanat qa'imatuhu wa qabi'atuhu wa hilqatuhu wa dhu'abatuhu wa bakratuhu wa na'luhu min fiddah. Hampir-hampir semuanya selain bagian yang tajam itu terbuat dari perak. Mulai dari gagangnya, kemudian sarungnya, kemudian pelindung tangannya, kemudian bagian bawahnya sini, semuanya itu terbuat dari perak. Ya, kecuali
bagian intinya terbuat dari besi. Wal qal'i wal battar wal hatfu wal rusub wal mikhdham wal qadhib. Itu semua nama-nama pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana na'lu sayfihi fiddah. Na'al itu kan artinya sandal. Maksudnya apa? Bagian bawahnya sini terbuat dari perak. Wa qabi'atu sayfihi fiddah. Kemudian sarung tangannya, sarung pedangnya juga terbuat dari perak. Wa ma baina dzalika hilaku fiddatin. Demikian juga pelindung tangannya itu terbuat dari perak. Wa kana sayfuhu Dzulfaqar tanaffalahu yauma Badrin. Pedang Dzulfiqar itu adalah harta nafal al-anfal yang beliau ambil pada perang Badar. Itu hasil rampasan perang pada perang Badar. Wa huwa alladhi uriya fihi ru'ya, yang sebelumnya pernah beliau bermimpi mendapatkan pedang itu. Wa dakhala yaumal fathi Makkah wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. Pada hari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam masuk ke Mekah dalam peristiwa kemenangan kota Mekah, pedang beliau itu bertatahkan emas dan perak. Itu pedang-pedang milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa kanat lahu sab'u adra'in. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam punya 7 baju besi. Ada 7 baju besi. Zatul Fudul. Yang pertama, satu set baju besi dinamakan Zatul Fudul. Wa hiya allati rahanaha inda Abi Syahmi al-Yahudi ala sya'irin li'iyalihi. Baju besi inilah yang kemudian digadaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Syahm al-Yahudi untuk mendapatkan gandum sebagai bahan makanan pokok keluarganya. Wa kanat 30 sa'an, senilai 30 sa'. Wa kanat dainu ila sanatin, itu jatuh temponya 1 tahun. Wa kanat dir'u min hadidin. Baju besi itu yaitu Zatul Fudul terbuat dari besi. Wa Zatul Wishah. Kemudian yang kedua Zatul Wishah. Ketiga Zatul Hawashi. Kemudian keempat As-Sa'diyah. Kelima Fiddah. Keenam Al-Banra. Ada nunnya ya. Baik, yang ketujuh Al-Khirnik. Itu nama-nama baju besi milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat lahu sittu qisiyin. Beliau punya 7 busur panah. Yang pertama Az-Zawra, yang kedua Ar-Rauha. Ini bisa jadi nama orang semua ya. Yang punya bayi, punya anak, punya cucu dikasih nama ini. Az-Zawra, Ar-Rauha, As-Safra, Al-Bayda, Al-Katum. Kusirat yauma Uhudin. Ini patah pada perang Uhud. Fa akhadhaha Qatadah bin Nu'man. Kemudian diambil, artinya dirawat oleh Qatadah bin Nu'man was-Sadad. Demikian juga As-Sadad. Ada 6 tuh ya. Zawra, Rauha, Safra, Bayda, Katum, Sadad. Wa kanat lahu ju'batun tud'a al-kafur. Beliau juga punya ju'bah. Ya. Ju'bah itu kantong untuk menyimpan anak panah. Yang biasanya kalau kita lihat taruh di bagian belakang, kantong untuk menyimpan anak panah. Namanya al-kafur. Wa kana lahu tursun. Beliau juga punya perisai. Yuqalu lahu az-zaluq. Wa tursun, ada juga perisai lain, yuqalu lahu, namanya al-fatqu. Qila, ada yang mengatakan wa tursun, Nabi Muhammad juga punya perisai yang lain, berarti perisai yang ketiga, dia ilaihi, ada yang memberikannya sebagai hadiah. Fihi suratu timsalin, ya. Ada gambar makhluk, ada gambar manusianya. Fawada ayadahu alaih, Nabi Muhammad kemudian meletakkan tangan pada gambar itu. Fa'adhaballahu dzalika timsal. Ketika diusap gini, hilang. Ya. Wa kanat lahu khamsatu armahin. Beliau punya 5 bilah tombak. Ada 5 tombak beliau punya. Yuqalu li ahdihim al-mathwi. Namanya al-mathwi. Walil akhar al-muthanni. Yang kedua al-muthanni. Wa harbatun. Beliau
beliau Nabi alaihi salatu wasallam juga punya tombak pendek. Harbah itu tombak pendek, kalau rumh tombak panjang. Yuqalu laha an-nab'ah, dinamakan an-nab'ah. Wa ukhra kabiratun tud'a al-baydha, ada lagi yang lebih besar namanya al-baydha. Wa ukhra saghiratun, ada juga yang lebih kecil, shibhul ukaz, mirip dengan tongkat. Al-ukaz itu artinya tongkat. Yuqalu laha al-anazah, disebut dengan al-anazah. Yumsha biha baina yadayhi fil a'yad, itu digunakan biasanya sebagai sutrah ya, dipakai pada pelaksanaan hari raya. Itu kemudian ditancapkan di depan Nabi alaihi salatu wasallam sebagai sutrah, hatta turkaza amamah, diletakkan di depannya. Fayattakhidha sutratun yusalli ilaiha, itu digunakan sebagai sutrah, beliau salat menghadap ke sana. Wa kana yamshi biha ahyanan, kadang-kadang Nabi Muhammad menggunakannya sebagai tongkat. Wa kana lahu mighfarun min hadidin, Nabi Muhammad juga punya topi besi. Mighfar min hadid, itu topi penutup kepala terbuat dari besi. Yuqalu lahu al-muwashshah, dinamakan al-muwashshah. Wushiha bisyabah ya. Wa mighfarun akhar yuqalu lahu as-sabuh au dhus-sabuh, ada juga topi besi penutup kepala dinamakan as-sabuh atau juga disebut dengan dhus-sabuh. Wa kana lahu thalathu jibabin yalbasuha fil harbi, Nabi Muhammad juga punya 3 jubah yang biasa beliau pakai dalam peperangan. Wa kanat lahu rayatun sauda yuqalu lahu al-uqabu, beliau juga punya bendera warnanya hitam namanya uqab, itu digunakan sebagai inti inti pasukan ya, menunjukkan di mana pusat pasukan, di mana beliau berada. Bendera besar warnanya hitam. Wa kanat alwiyatuhu bayda, demikian juga Nabi punya bendera-bendera kecil yang tersebar di tengah-tengah pasukan, warnanya putih. Wa rubbama ju'ila fiha al-aswad, kadang-kadang juga menggunakan yang warna hitam. Jadi bendera intinya warna hitam, kemudian bendera-bendera yang tersebar itu warnanya putih, ya kan? Biasanya diletakkan di ujung tombak. Jadi hitam besar, di situ Nabi alaihi salatu wasallam berada. Kemudian di pasukan yang tersebar adalah bendera-bendera putih yang ukurannya relatif lebih kecil daripada yang royahnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan besok pagi insyaallah taala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.